Tulisannya adalah change is the end result of all true learning. Artinya apa? Artinya perubahan ini adalah hasil akhir dari semua pembelajaran sejati. Ini quotes ini dibuat oleh Bapak Leo Buscaglia. Dia adalah profesor dari University of Southern California. Ya, dia dikenal sebagai Dr. Tom. Teman-teman ini bisa search ya tentang Bapak ini. Tentang quotes. Nah, jadi dari quotes ini itu yang membedakan antara orang yang belajar biasa-biasa aja sama orang yang pembelajar sejati. Kalau orang yang pembelajar sejati itu akan membawa perubahan, teman-teman. AI gimana AI? Gimana AI menurut pendapat Nathan? AI mengerikan sih, soalnya udah sekarang, apalagi sekarang tuh kan udah banyak banget AI, jadinya udah banyak fitur-fitur yang disediain dari AI, sehingga menurut aku tuh buat kedepannya pasti AI makin lebih banyak lagi fitur yang disediakan, sehingga nanti bakal ngeganti ya pekerjaan-pekerjaan manusia lah. Kayak ini yang AI yang aku pakai, AI ini tuh bisa merubah musik, jadi kayak misahin nge-stem musik, terus nge-misahin instrumental, jadi kayak semua dipermudah sama AI. Tapi jadinya kalau udah kayak gitu, manusia nanti nggak tahu mau kerja apa lagi, apalagi kita IT gitu. Ya itu bakal mempermudah hidup manusia, tergantung siapa yang mau AI-nya. AI, kalau menurut aku AI ya di satu sisi dia memang punya sisi negatif, tapi di sisi lain juga memang ada sisi positifnya juga yang nggak bisa kita pungkiri. Tapi ya di balik sisi negatif sama positifnya ini, di luar sana masih banyak orang yang masih konsep soal konsep AI itu sendiri. Contoh kasus yang baru-baru ini tuh ada yang viral, owner dari sebuah bisnis keluarga, si anaknya ini mecat semua admin dari bisnis keluarganya, terus dia dimarahin sama keluarganya karena menurut dia, pandangan dia, AI ini selain biaya yang dibutuhkan juga sedikit lebih murah daripada mempekerjakan orang, dia juga lebih fleksibel daripada admin. Tapi di satu sisi aku lihat ada orang dari pihak IT lah ya, bisa dibilang gitu, dia juga kebetulan pembisnis di ranah bidang teknologi, termasuk IT sama AI juga kebetulan. Nah menurut dia nanggepin video si anak yang tadi itu, sebenarnya nggak salah kalau AI itu memang butuh buat fleksibilitasnya biar bisa makin meningkat. Tapi namanya AI kan butuh training. Nah nggak plek ketiplek langsung jadi gitu. Jadi ya AI itu ya tetap butuh orang juga gitu, butuh training, butuh data. Gimana sih biar AI ini siap gitu buat nanti sewaktu-waktu menghadapin customer ya kan. Nggak lucu customer lagi ngeluh terus jawabannya muter-muter terus kan. Nah, mungkin dari sudut pandang aku gitu. Di satu sisi ada positifnya, di satu sisi ada negatifnya. Cuman ya kadang di luar sana masih banyak miskonsepsi aja soal AI. Karena kalau yang butuh emosi manusia kayak tadi kan, yang nanya-nanya positif masih butuh manusia. Nah kalau AI itu kayaknya belum ada sampai itu deh. AGI-nya juga belum terlalu bagus, masih butuh data gitu. Kalau buat sensitif itu kayak psikolog, dokter, kayak masih susah untuk manusia. Jadi kalau menurut aku kenapa AI bisa menggantikan 100% manusia, karena kayak yang tadi Jethro bilang, kalau misalkan customer service diganti sama AI, kita cerita hal yang kayak contohnya tuh cerita sama customer service-nya tapi yang balas sama AI. Jadi kan dia kayak, maaf kak, aku kurang mengerti bahasa yang ini, jadi kan kayak kurang nyaman gitu. Dan nilai dari suatu perusahaan yang menggunakan AI sebagai customer service malah jadi makin rendah gitu. Karena begitu customer-nya curhat, dia malah dibalas sama AI. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Yang pertama, kalau tentang AI itu kayak palu sama paku. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan AI dan Anda kan memang benar-benar orang yang baik, itu akan jadi kebaikan. Tetapi kalau misalnya teman-teman itu tidak baik, ya, punya niatan yang tidak berakhlak mulia, maka itu akan jadi kejahatan. Gimana pendapatnya tentang kuliah itu untuk kerja? Kuliah untuk kerja, menurut saya sih kita kuliah pasti memilih apa yang kita melakukan nanti pada saat di marketplace.
pastinya. Kalau misalkan dunia IT kan biasanya kan kalau misalnya kita pengen jadi full stack atau enggak data science itu pasti kerjanya di bidang kayak Google dan lain-lain. Tapi banyak juga ada yang dari IT itu jadi pendeta, ada yang dari manajemen tiba jadi psikologi. Karena pekerjaan itu bukan berarti kita tuh harus patokan kita tuh kuliah ini kita bikin ini seperti itu. Ada juga yang dari IT tapi buka usaha restoran seperti itu. Nah, kuliah untuk kerja menurut saya itu tergantung bagaimana kita cara berpikirnya. Seperti kayak misalnya kayak kita semua di IT ini kita pasti punya cita-cita lah ya, cita-cita yang mau kita gapai. Contohnya ada yang mau jadi full stack atau nggak ada yang mau buka usaha, itu semua tergantung teman-teman yang mau kerja juga. Nah, bagi saya kuliah untuk kerja itu adalah sebuah apa ya, kalau dari awal kita masuk kuliah pasti ibaratnya mikirnya oh saya mau kerja ini, saya mau kerja itu. Tetapi realitanya kadang-kadang kita ada yang keluar dari kuliah belum tentu bisa langsung dapat kerja, belum tentu bisa langsung dapat apa yang kita mau kerja gitu. Misalnya mau ikut data science tapi belum keterima, ujung-ujungnya masuk di sini, ujungnya buka usaha. Jadi kuliah bukan patokan untuk kita bisa bekerja. Bekerja adalah tergantung bagaimana kita bisa menyelesaikan kemampuan kita. Dari saya sih kuliah untuk kerja itu bisa betul dan bisa enggak. Kalau misalnya kan banyak banget variabel dalam kehidupannya. Ada orang yang masuk awal buat kuliah misalnya ngambil jurusan kayak IT gitu. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam prosesnya ternyata dia menemukan hal lain yang dia ternyata lebih enjoy, dia lebih maksudnya kayak ini lebih ke gua, ini lebih gua gitu. Nah, itu biasanya dia bisa melenceng. Atau bisa juga ada yang memang kuliah dari awal udah menentukan tujuannya, misalnya dari SMK udah suka programming, terus masuk ke IT memang udah passion gitu, dan akan selesainya pun sesuai dengan goalsnya dari awal gitu, kayak misalnya jadi programmer atau jadi ini. Nah, itu betul kuliah untuk kerja. Ada pun bisa salah juga, misalnya kayak yang contoh pertama tadi, kalau misalnya dia kuliah untuk mencari apa yang dia suka, ketika di perjalanannya nggak berjalan sesuai dengan apa yang dia harapkan, terus juga ternyata dia menemukan hal lain yang bisa dia lebih enjoy, biasanya kan ya alhasil ujung-ujungnya kuliah itu ya untuk sekedar dia belajar aja gitu, perjalanannya yang bikin dia ada di posisi dia sampai saat itu gitu. Kuliah untuk kerja itu bisa betul, bisa juga salah gitu, tergantung gimana orangnya menyikapi dan menjalaninya gitu. Teman-teman, jadi udah ada pendapat dari teman kita tentang kuliah untuk kerja sama dengan tanda tanya. Teman-teman perlu tahu kampus itu apa? Kampus itu adalah tempat berkarya orang-orang terdidik. Jadi teman-teman di dalam sini harus tahu potensi teman-teman, gimana cara teman-teman di sini itu mulai teman-teman pikirkan solusi dari teman-teman buat ke masyarakat, buat ke diri sendiri juga. Jadi pada saat nanti teman-teman lulus, teman-teman tahu teman-teman punya karya yang bisa disajiin ke